Kami dari peninggalan untuk lana Syekh Muhammad bin Amir Al-Islam beliau adalah pengurang dari Surabaya, pengurang Syekh Nasrul Penimbang dan pengurang Syekh Abdullah Abdus. Dan ini muktabar, padahal muktabar bisa diperpegangi, bisa dijadikan amalan. Karena pada ketika Syekh Saman berhalwat, beliau kan hanya pandang isyarat pada hakikat pada waktu itu. Datang Syekh Abdul Qadir Jilani menyerahkan jubah putih, itu tanda kewalian yang dipegang oleh Syekh Abdul Qadir Jilani diserahkan mandat kepada Syekh Saman. Datang Nabi kita atau Rasulullah untuk supaya Syekh Saman menyampaikan atau mengajarkan, diajarkan oleh Syekh Saman pada murid-muridnya zaman itu. Lagi yang mengamalkan, meninggal diperlihatkan oleh Syekh Saman, ruhnya kembali sampai ke hadirat Allah dan diterima dengan rahmat dan diberi nama dengan ilmu hakikat. Jadi Syekh Saman Ahmad Dhani kan sering dijelaskan meninggalnya. Syekh Saman mengatakan dalam munajatnya, wa minka akrimna, darimu itu kan kemuliaan, muliakanlah kami. Setelah Syekh Saman mengatakan muliakan kami, Syekh Saman kan diam. Syekh Saman berharap kepada Allah amalan yang mana atau ilmu yang mana yang bisa jadi mulia. Akhirnya datang hidayah bi ilmin azalin, untuk mendapatkan kemuliaan dengan ilmu azali. Ilmu azali, ilmu masalah ketuhanan dan kenabian. Kita ambil kesimpulan aja lah. Menurut Syekh Amin Abdul Mekah, tafsir dari ilmu azali bi ilmin hakikin, untuk mendapatkan kemuliaan dengan ilmu hakikat. Jadi arahnya ke ilmu hakikat terus. Ini setinggi-tinggi ilmu, nggak dipaham tarekat di bawah ilmu hakikat. Kenapa? Karena ilmu hakikat membicarakan tentang masalah sebenar-benar diri pada hakikat. Sebenar-benar diri pada hakikat menurut Nabi, bukan menurut pendapat. Hanya daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu Nur Muhammad awal ma khalaq Allah, mula-mula yang Allah jadikan, atau mula-mula yang ada, dan yang lain belum ada. Langit bumi belum ada, malaikat belum ada, apalagi kita manusia. Berarti Nur Muhammad hanya dengan diri Tuhan saja, bukan dengan yang lain. Menurut Syekh Saman, bahasai'a akrab min nuri Muhammadin, bizatil muqaddasah, tidak ada sesuatu yang dekat dari Muhammad dengan diri Tuhan di asal. Jadi harus kita kembali kepada asal. Pertama-tama kali ingin dekat, atau kalau ingin ada hubungan diri sekurang-kurangnya dengan nama Tuhan, kan menurut nama Tuhan, atau sekurang-kurangnya ada hubungan dengan nama Nabi, itu sekurang-kurangnya. Itu arti hakikat lah. Ilmu membicarakan mengenai masalah sebenar-benar diri. Ini yang dimaksud dengan ilmu azali. Wa amalin, biar saya sama amalkan.
Cara mengamalkan kesimpulannya rasakan aja, rasakan bahwa diri jangan melihat manfaatnya, enak akhir hayat kita tuh. Kalau Tuhan lihatkan kepada kita ya terima aja lah. Tapi pasti ada di dunia diperlihatkan oleh Tuhan. Cara mengamalkan kesimpulannya rasakan. Sudah zikir, sudah selawat. Jadi kada terdidik lagi lawan Tuhan mana. Amalkan illa in il ajal sampai engkau habis sampai akhir hayat jika ingin mendapat kemuliaan. Nah, kita misalkan malam ini bermisalan jalan hakikat. Jadi arah 4 biji kitab ini ke jalan hakikat. Jadi yang lain-lain itu tambahan-tambahan aja, pelengkap aja. Nah, itu aja jawabannya kada sulit adalah kalau kita bicarakan kada kesudahannya apa jadinya. Nah, kita membicarakan permisalan jalan hakikat. Bulan di langit, malam purnama, malam itu malam Jumat. Ya, ada di bulan purnama ada malam Jumat. Nah, ada kan malam purnama malam Jumat tuh orang dibaca, benar tuh dicarinya benar. Malam Jumat, bulan purnama itu dicarinya benar. Setahun itu bisa sekali, itu bisa kadang-kadang. Nah, kayak Haji Akbar tuh 7 tahun sekali ya. Yang berjurnya. Tapi bisa jadi geser pemerintah Arab Saudi. Kan biaya tol Ghana malah di Akbar tuh kalau salah gaji kan berapa gandanya ujar orang di Mekah juga pernah. Jadi malam itu malam Jumat. Perlu diketahui Jumat artinya berkumpul. Jumat itu berkumpul. Jika belum dikatakan sempurna. Nah, kalau kada terkumpul kan dikatakan sempurna. Terkumpulnya antar kita lawan Nabi terkumpul. Yang ngarannya di kota pura pada belum sumpul, dan sumpul itu bahasa terkumpul. Rijai dan Nabi itu lawan jamaah dari segala penjuru terkumpul. Nah, jadi jika belum dikatakan sempurna. Jadi kalau kada terkumpul kada dikatakan sempurna. Pertama, orang mukmin kita. Kedua, Nabi kita Muhammad Rasulullah. Ketiga, diri Tuhan yang suci. Ya harus terkumpul ya. Kalau ingin sempurna. Satu ya. Bulan bercahaya. Bercahaya itu diumpamakan dengan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cahaya itu diumpamakan Nur Muhammad. Bulan bercahaya. Jadi cahaya itu diumpamakan dengan Nur Muhammad. Dan yang dicahayai orang mukmin. Yang dicahayai Nur Muhammad orang mukmin. Itu yang pertama lah. Dua, bulan diumpamakan adanya diri zatnya. Jadi bulan diumpamakan adanya diri zatnya. Diri zat Tuhan bulan. Cahaya diumpamakan dengan Nur Muhammad. Muhammad itu diumpamakan cahaya bulan. Para mukmin yang dicahayai. Tiga, diri orang mukmin kamil. Diri orang mukmin kamil sebenarnya adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diri orang mukmin yang sempurna adalah Nur Muhammad. Yang ada yang dicahayai lagi. Kan misal di atas bulan diumpamakan diri Tuhan Maha Suci. Cahaya diumpamakan Nur Muhammad, mukmin orang yang dicahayai. Nanti katakan mukmin kamil, mukmin yang sempurna bahwa diri Nur Muhammad. Ini ada tiga. Diri kita kan, diri Nabi lawan diri. Perasaan hanya dua aja lagi, walaupun kita di situ. Bahwa diri adalah Nur, bahwa diri ada hubungan dengan nama Tuhan Nur kan, ada hubungan dengan nama Nabi.
Faedah nujirat bil hakikat, apabila dipandang pada hakikat ini di atas pada syariatnya. Ini sebelum adanya alam semesta. An-nur wa nur jat, bahwa nur itu dibagi jat, wa anna Muhammad jatuh syarifah, dan bahwasanya Muhammad itu nabi yang mulia. Ini kalau dipandang pada hakikat ini masalahnya masalah tajali dan zuhur. Masalah tajali dan zuhur pada hakikat. Jadi kalau dikatakan masalah tajali dan zuhur pada hakikat, tajali Tuhan kepada Nabi kita sebelum ada alam semesta. Nah, ini artinya masalah tajali dan zuhur pada hakikat. Kalau kita bicara hakikat ini bicara sebelum adanya alam semesta. Ilmu hakikat ini membicarakan masalah Muhammad sebelum ada alam semesta. Kalau dalam kitab Jawahir Bihat dikatakan Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa nura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla khalqi Adam bi'al-ayam. Sesungguhnya Allah memberikan berkah dan Allah Maha Tinggi. Allah ciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Termasuk sebelum Allah jadikan langit dan ada kelampuan 2000 tahun dari Nabi kita sekarang hanya 1400 tahun berapa ya. Ini kejadian yang menurut kitab Jawahir Bihat. Jadi jelaslah diri orang yang kamil adalah Nur Muhammad, ada hubungan biasa kurang-kurang pada saat dengan nama Tuhan. Nama Tuhan baik, semoga diri baik, nama Nabi kita nama mulia, semoga diri baik dan mulia. Apalagi kalau kita artikan nur diri bagi Tuhan, Muhammad diri bagi Nabi, berarti di kita pada hakikat ada hubungan dengan diri Tuhan dan diri Nabi. Dan kita bukan Tuhan, bukan Nabi. Ini kedada di atas tuh ilmu, sedangkan manusia pun belum ada lagi. Ya, langit dan bumi aja belum ada, malaikat juga belum ada. Jadi itu nanti katakan Gus Sempur kata sempurna ma'rifat sebelum mengenal asal kejadian diri. Jadi apa yang dikatakan Gus Sempur itu benar. Jadi rumusnya Nur Muhammad mula-mula ada dan yang lain belum ada. Berarti bahwa Nur hanya dengan diri Tuhan. Dan ini masalahnya masalah tajali pada hakikat. Kalau masalah tajali pada syariat, karena dikatakan pada syariat setelah dijadikan alam semesta dan barang antara keduanya adanya malam dan siang, ngarannya alam syariatnya. Dan Tuhan memberikan tahun namanya kepada Nabi kita, dan Nabi kita berada di alam syariat mulai dari Allah sampai kabur, jumlahnya 99 nama. Dianjurkan kita mengenal Allah, diberi nama ma'rifat. Itu kesalahan yang kedua. Jadi urutannya hakikat itu baru ma'rifat. Ya nama musyahadatul awqat, ma'rifat, musyahadatul sifat, musyahadatul asma, musyahadatul jad, panabil awqat, panabil sifat, panabil asma, panabil jad, panabil banyak perinciannya lah. Jadi jarak bersumpul kalau hendak ada banyak gawian buka bini Pak. Nah itu masalah hakikat tuh. Jadi kalau orang menerjemahkan selain kepada hakikat salah menerjemahnya. Kaliru jangan syukur kaliru lah. Nah itu simpel. Terkumpul di situ. Kalau hendak banyak dengan buka kabini na anu liana musyadatul aqal, musyadatul sifat, musyadatul asma, musyadatul jad, panabil aqal, panabil sifat, panabil asma, panabil jad, panupana, bako billah. Ini aja tuh masalah ma'rifat, masalah syariat. Karena ma'rifat itu masuk syariat lah, karena adanya di alam syariat. Demikiannya tarekat adanya di alam syariat. Walaupun memapi alami syariatun, setiap apapun yang ada di alam syariat hukumnya syariat, walaupun diberi nama cerah aja mereka.
apapun namanya tetap syariat bila adanya di alam syariat. Supaya simpul kita masalahnya masalah apa tadi terkumpul berkumpul lah habis sudahlah. Jadi di orang mukmin yang kamil, arti diri orang mukmin kami, diri orang mukmin yang sempurna sebenarnya adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada syariat diri mereka yang kamil ada hubungan dengan nama Tuhan. Nur kan nama Tuhan. Nur ini nama Tuhan di alam hakikat dan ada juga nama Tuhan di alam syariat Nur. Aman jamaah bainahuma, barang siapa menghubungkan duanya orang Tuhan di alam hakikat. Ini kan masalah-masalah tajali diberi nama oleh Nabi dengan Nur. Itu wajar lah supaya muafakoh antara diri lawan nama. Ini kadang muafakoh. Makanya ngaran Tuhan di alam hakikat Allah. Kenapa Nabi kadang mengatakan nama Tuhan di alam hakikat Allah? Ada sesuai lawan diri jatnya, nah itu aja jangan. Kalau kita anak supaya sinkron lah, mau apa punya. Kalau kadang mau apa ngarangnya, makanya bagi orang jalan nekat harus pakai zikir hakikat, baiknya benar. Jadi nama Tuhan jalan hakikat hanya Nur, nama Tuhan jalan hakikat ada Nur, ada juga Nur. Itu yang dikatakan Nuran Allah. Sini dikatakan pada syariat diri mereka yang mukmin kamil ada hubungan dengan nama Tuhan Nur dan ada hubungan dengan nama Nabi Muhammad. Jika pada hakikat ini bicara hakikat pulang tadi syariat. Jika pada hakikat diri mereka yang mukmin kamil ada hubungan dengan zat Tuhan dalam kurung. Jadi orang dulu di Banjar jadi tuan tuh nurjat orang bahari itu. Tapi orang bahari kadang menjelaskan nyambat aja kan. Nah, jadi mu'alim super mengatakan nurjat itu artinya nur diri bagi Tuhan. Mana diambil di antara dua kalimat apakah nur atau jat? Ambil ujar beliau ada hubungan dengan nama Tuhan. Karena memberi nama Tuhan sendiri melalui perantaraan nabinya. Itu jelasnya. Supaya ya kita ini sinkron di tengah. Jangan kalangan supaya jadi jangan tadinding. Itu kalau pada hakikat. Jika pada hakikat di mereka yang mukmin kamil ada hubungan dengan zat Tuhan. Dalam Quran ya nur zat ya zat Tuhan. Jadi Tuhan itu nur. Tapi jangan diartikan cahaya, menjadikan cahaya sama makhluk ini kan ada cahaya, dia nggak ada makhluk sunyi, apa makhluk, dan jadikan makhluk ada cahaya. Jadi dikatakan cahaya minimal katakan nur ngaran Tuhan. Apalagi nur diri bagi Tuhan itu lebih akmal lagi toh. Tapi kalau orang mengatakan nur diri bagi Tuhan, ini kadang-kadang lagi memikirkan kehidupan. Tapi bukan berarti sakit ya, kalau sakit ya ada aja tuh karena orang mata di baras ya orang mata di tapi harus sabar, jangan harus sabar lah. Aku mencoba ya banyak anak berani aja makan aja kayak orang di sini mulai bujang ugari gitu tuh, nah jadi kelihatan aja. Nah, jadi jika pada hakikat diri mereka yang kamil ada hubungan dengan zat Tuhan dalam kurung dan ada hubungan dengan diri Nabi dalam kurung Muhammad. Kaulah itu. Kesimpulannya Muhammad mula-mula ada, nale belum ada diri Tuhan, diri Nabi bukan ada bukan yang lain. Itu nanti dikatakan oleh Syekh Saman mengatakan ini. Bi ahwadil barijil dengan yang pertama yang nampak baginya ada
dengan yang pertama nang nampak bagi ada baris itu lah bahasa kita baris dua satu dua ada nang domah lain itu baris. Kalau kita ini baris bersyarat, baris itu nang nampak dengan yang pertama nang nampak bagi ada nang nampak ada yang terlihat oleh Nabi hanya Nur Muhammad. Ini alam ini kada terlihat oleh Nabi pada ketika Nabi lahir. Jadi nang nampak nang ada hanya Nur. Maksudnya hanya diri Tuhan, diri Nabi. Jadi Tuhan Nabi ini melihat begitu lahir sudah melihat Tuhan Nabi. Nabi lantuan oleh karena itu Nabi kita sajidan, syakiran, hamidan. Karena Allah kita keistimewaan Nabi kita. Melebihi Nabi kita dari para nabi-nabi karena Nabi pada saat lahir sudah melihat diri Tuhan. Tapi Nabi diam. Setelah Jabir bertanya, Nabi katakan kepada Jabir. Kalau dikatakan oleh Jabir, apa yang diyakini oleh Jabir? Lalu jadi nama. Tapi kalau diartikan diri kan boleh-boleh aja. Itu maksudnya. Dengan permulaan yang nampak bagian yang ada, yang nampak yang ada, yang terlihat oleh Nabi kan hanya Nur Muhammad. Di sini dikatakan itu dia ini tafsirnya dua permintaan. Ini tafsirnya dua. Litaqarrubi wallahi, ini tafsirnya kayak itu. Kalau ingin dekat diri, jangan panah di rahmat. Kalau ingin dekat diri lawan diri Tuhan. Wallahi, kalau ingin ada hubungan diri lawan diri Tuhan di Nabi itu tafsirnya itu. Jadi jangan tumpang tindih bahasa. Kalau kita kada tahu bahasa loh, bingung jadinya juga. Jadi saya sama among sesama ini perguruan dati pelampaian lah. Beliau ini digelar dengan kutubul aktab. Kutub dari segala kutub. Maksudnya kepala para wali kutub. Ini wali kutubnya ada 4. Timur, Barat, Utara, dan Selatan. Dari kepala pada kutubnya pada masa itu adalah Syekh Ahmad Dhani. Kutubul aktab ini para kita nih haus Syekh Saman. Tanggal 2 mungkin karena kita mengadakan karena sanad masalah ilmu kan dari saya sama salah lah. Nah, jangan permulaan nampak bagi ada yang terlihat Nabi kan hanya Nur Muhammad. Jadi alam ini alam sawung zaman ini kayak ampun tuh. Jadi ketika Jabir bertanya dikatakan Nabi mula-mula anak ada itu Pak. Sehingga Jabir meyakini dan merasakan. Ini perubahan yang luar biasa bagi diri Sayyidina Jabir. Dan orang juga melihat Jabir ini berbeda pada biasa pula. Jadi keistimewaan Nabi pernah memerintahkan engkau itu. Apa dapat sini Jabir sekarang jar sini Jabir Allah. Tapi karena sini Jabir kita jadi tahu. Itulah nanti dikatakan di kulli syai'in sababa. Dalam Quran ada balik kulli syai'in sababanya. Setiap sesuatu ada sebab. Nah, sebab jadi tahu kita ya karena Sayyidina Jabir yang bertanya kepada Nabi kita. Dan Nabi kada membedakan yang bertanya dan yang ada bertanya. Itu keistimewaan Nabi kada membedakan. Jadi kalau menurut saya sama dengan permulaan nampak bagi yang ada dengan jalan hakikat atau jalan Muhammad kalau ingin dekat diri atau kalau ingin ada hubungan diri. Maksudnya di dalam Nabi kita masalah terkumpul nih kita Tuhan lawan Nabi. Nah, itu caranya lah. Sudah. Ada pulang makan. Keempat. Seandainya jika tidak ada bulan,
Seandainya jika tidak ada bulan, maka tidak ada cahaya. Bukan ada bulan adalah cahaya. Dan jika tidak ada cahaya, mestinya gelap. Ini ada cahaya gelap, ada bubar partai. Ada terang lagi. Nah, jadi adanya bulan, adanya cahaya, adanya terang. Nah, diterangi orang mukmin. Nah, mukmin kamil orang yang meyakini dirinya normal, dirinya ada hubungan lah. Nah, habis sudah 5. Orang yang mukmin kamil, orang yang mukmin kamil, orang yang mukmin yang sempurna, mesti berkeyakinan untuk mendapatkan cahaya harus menisbahkan diri mereka kepada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau membangsakan diri mereka kepada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya diri mereka ada hubungan dengan bulan dan cahaya Nur Muhammad agar terlepas dari kegelapan dan kezaliman. Lepas dari kegelapan supaya kita lepas dari kezaliman. Kita ini kalau menyandarkan perbuatan kepada diri yang zalim, bukan berarti zalim merugikan orang, nggak ada. Zalim lawan Tuhan lawan Nabi lah. Pada syariat bahwa kita bukan matahari, bukan Tuhan, bukan juga cahaya, bukan juga Nabi. Kan cahaya cuma Nabi. Pada hakikat sebenarnya bahwa diri mereka orang mukmin ada hubungan dengan bulan. Pada hakikat ada hubungan dengan bulan diri kita dan cahayanya dengan Muhammad. Kalau pada hakikat benar. Jadi kalau pada saat memang ada hubungan, tapi kalau pada hakikat ada hubungan dengan nama Tuhan, dengan nama Nabi, ada hubungan diri Tuhan, diri Nabi gitu. Pada hakikat bahwa mereka orang ingin kamil ada hubungan dengan diri Tuhan dan diri Nabi. Bahkan ketemu pada hakikatnya dengan diri Nabi. Hanya yakini langsung itu aja. Namun kita bukan Tuhan dan bukan Nabi. Apa nang kita para di sini manfaat ada hubungan ini lawan Tuhan lawan dan selalu dalam rahmat, selalu dalam syafaat, manfaatnya dong. Habis sudah hanya salah apa tadi permisalan jalan hakikat. Ini paling akmal dan sempurna serta aman. Akmal dan sempurna, aman dari segala gangguan dan selamat. Nah, ini permisalan jalan ma'rifat. Ini permisalan jalan itu jalan hakikat kan. Bulan di langit sama aja juga bulan di langit lah. Malam itu malam purnama, ada itu bulan, bercahaya itu bulan. Percaya dan yakin ada bulan di atas langit. Malam itu bulan purnama. Silahkan silahkan coba ambil ember, walaupun ribuan ember, letakkan di tempat yang tidak ada kenaungan, isi dengan air, nampak bulan itu dalam ember. Coba lihat, ada bulan di setiap ember. Apakah bulan yang ada di ember? Apakah bulan yang ada di ember? Apakah bulan yang ada di ember lain? Kenyataan ada bulan yang di atas langit itu bukan bulan ember. Bukan bulan yang ada di ember. Hanya kenyataan adanya bulan yang ada dalam ember. Ini yang dalam ma'rifat. 2. Demikian pandangan dan kepercayaan serta keyakinan mereka para arifillah bahwa Allah itu ada. Adanya pada kepercayaan dan keyakinan serta pada perasaan. Seperti contoh bulan ada di setiap ember. Bukan bulan ada dalam ember, hanya kenyataan adanya bulan dalam ember. Ada Allah,
ada Tuhan pada kepercayaan dan keyakinan, serta ada Allah pada perasaan. Ini hanya kenyataan adanya Allah, kenyataan adanya Tuhan bagi orang yang makrifat. Hanya Allah yang ada. Ini bagi orang yang makrifat lah. Tiga, Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan dirinya yang suci dengan menampakkan namanya Allah. Itu kalau dalam kitab Tandil Qulub. Tuhan menyatakan dirinya bijuri isminya. Juhur itu dengan menampakkan namanya Allah. Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah. Ke Nabi Adam kan di bawah susuk kiri, ke Nabi Nuh dan Ibrahim kan di bawah susuk kanan, kepada Nabi Musa di atas susuk kiri, pada Nabi Isa di atas susuk kanan, kepada Nabi kita di tengah-tengah dada. Kesimpulan bahwa Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya pada batin hambanya. Dan Allah itu nama kebesaran bagi Tuhan. Di dalam kitab dijelaskan ini Allah, ini kalimat Allah. Nama Allah ini. Allah dinamakan Ismil Jalalah dengan nama kebesaran. Nama kebesaran bagi Allah. Nama kebesaran bagi Tuhan, bagi diri Tuhan. Beda dengan Nur. Kalau Nur itu dalam kitab Jawa Hibhar kayak ini, Nur. Hebat orang bahari itu di kitab itu kan. Nur itu boleh dikatakan nama, wajatun, dan boleh dikatakan diri. Kita yang terjemah. Kalau sudah Tuhan, jangan nama terus, atau artikan Nur diri bagi Tuhan, itu sudah Tuhan. Menagih anakan kayak kiriman, ya Nur kayak Wahyu, nama Tuhan, ya ada lagi. Atau Wahyu sama aja nama lo diri Tuhan terpisah juga. Cuma kalau hendak ditingkatkan, tingkatkan sendiri aja ke dalam Madang Guru. Apa ke Madang Guru? Kapan naik pangkat? Hendak seorang itu. Dulu pernah kejadian ya, tukang gunting. Belum merdeka nih, kan Jepang masih ada di Banjar, ya, Kesan. Jadi ya ke gereja, ada di Kertak Baru tuh ada gereja Simpang 4 di sebelah kantor pos ada gereja. Tukang gunting ini saya beda. Baju kiamat ada baju kiamat ini. Jepang ini salah lihat. Keluar dari gereja melihat orang ini bersepeda baju kiamat, orang Jepang ini kalau tujuh kiamat. Ya si Jepang Muhammad banget. Dia orang tahun gunting. Muhammad gunting. Sampai bukannya kalau disasar si Jepang. Diajar oleh Jepang. Jepang kan masa aku lahir aja kan ada Jepang masih di Banjar. Aku ini timpang karena gara-gara orang Jepang dibawa lari ke hutan. Jadi tahun 46 lahirnya. Di 11 Sembilan tadi itu ada PLN baru. Pakai mesin di Jepang dulu lah. Kan ada makanan ini nanya karena lain tuh 6 berapaan. Masa aku di mertua rem kanan tuh buka. 65-an lah kira-kira lah. Apa kok pernah ke sana berjalan untuk kawan kalian kanan dulu. Kan 4 ke Matapura dulu. Jadi lahirlah aku baru ditembak oleh oleh Jepang PLN tuh. Jadi kuitannya lari bahari diolah titian ada. Tapi titian papan kulit bahari kada kapan kulitnya masuk bang tuh. Pukah terabah jadi entah tinggi aku ya jadi kayak ini nah. Seminggu ada jadi hutan beratan kada hutan aja bang lainnya bukan takutan benar takutan dimati bau hujan berpanas jalan di tengah hutan kan masih hutan banyak lagi situ bukahan bagiannya masih ada Jepang lagi
pada mati kabujur tahun 45, tapi belum sampai 46 kan kada jauh, masih ada Jepang. Australia datang ke sana yang Jepang berikan antara sekutu Australia itu menjadi berikan beratan Jepang kan gampangan kan. Kalau kisah guru-guru Matapura, jembatan Matapura Bahari kan sebelah sini nih, kayu aja kan. Banyak orang kita dicampurkannya kabanyu di ibu. Bicara orang guru-guru Bahari di situ. Jembatan tuh. Ya eksekusinya ini kan istilah bahasanya banyak. Tapau, atau kisah di Jepang. Nah, habis sudah. Ini kita bicarakan sudah jalan marifat lah. Nah, ketika Tuhan menyatakan dirinya yang suci dengan menampakkan namanya Allah pada kepercayaan dan keyakinan serta pada perasaan bagi mereka yang marifat. Bisa juga dikatakan Tuhan menyatakan dirinya yang suci dengan menyatakan namanya Allah pada kepercayaan dan keyakinan serta pada perasaan batin hamba-hambanya. Cuma di sini yang jelas lah, kita jangan terpengaruh kalau kena terbaca lah buku-buku yang beredar dulu kan lagi dibentuk kami orang mengajarkan banyak orang gila. Di situ ada 7 latifatul qalbi, yang ke-6 latifatul jasad, tulisannya latifatul jasad. Adanya latifatul jasad, sekul awak Allah. Itu menjadi panas kalau kada terkering, akibatnya ya nang bisa ada kakaruan panderan panas awak mah akibat kada terkering itu ini yang akibat sekul ada gambarnya maka dituntun kami orang mengaji karena hanya masuk perempuan lebih ingat kan aku tahu dunia dan aku kada mengatakan nak tahu sekul awak awak yang corona Allah berataan Allah punya dia tapi akibatnya kada tahan panas jika ini panas. Nah, ketujuh dari patung nafsi. Ketujuh hati patung nafsi. Allah diotak. Allah di dalam kepala Allah. Kuman itu pada lakas bana sayuan jalan. Allah di kepala lakas sayuan jadinya. Ini orang jalan ma'rifat. Bukan diri Nabi kerada. Ini yang bahaya lakas. Nah, ini yang dikatakan tasmir, penyerbuan. Masuklah jin ke dalam diri seseorang. Lalu ditimbulkannya sesuatu yang di luar akal. Tambah keyakinan tapi akibatnya ujung-ujungnya itu melihat nang sesuatu yang di luar akal, wah kepercayaan bertambah tapi ujung-ujungnya nah bisa ada kekaruan ribut keluarga dan tetangga belajar tasawuf gila aja tasawuf apa diajarkan dulu kan tasawuf ada 4 ya lah. Nah, termasuk tasawuf mahkik. Nah, tasawuf mahkik ini jalan hakikat, jalan aman, jalan aman, jalan yang selamat dan jalan mendapatkan kemuliaan derajat dan maqam. Itu jalan wasilah akal Al Quran. Jadi jar Nabi hati Sayyidina Muhammad Danil wal fadilah timbul paling darajah wa darajah wal maqam Muhammad. Itu jar Nabi habis sudah sambung lagi akal atau kesadaran. Akal atau kesadaran, salah kesadaran. Akal kesadaran. Sadar bagi mereka yang mukmin adalah jalan menuju ke jalan Allah dan Rasul. Jalan kembali sekarang kepada syariatullah dan Rasul. Jalan kembali kepada hakikat diri. Hakikat ini sebenar-benar diri atau jalan kembali kepada makrifat. Jalan kembali untuk mengamalkan tarekat,
jalan kembali, ingin berbuat baik kepada sesama. Kalau melihat di sini bingung jadinya, makanya ditakunakan orang memang belajar kemana arahnya. Padahal kan arahnya sebenarnya ke jalan hakikat. Ada ini kan tambah-tambahan, karena sunnah ilmu itu derajat, tapi hanya sekadar sesambilan aja tentunya. Nah ianya jalan hakikat ini. Satu firman Allah, walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Artinya mereka-mereka yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keampunan dan keridhaan serta berharap mendapatkan rahmat, sungguh kami berikan petunjuk ke jalan kami, ujar Tuhan. Nah, kedua, ya, sebagai manusia tidak terlepas dari kesalahan dan kehilapan, tidak terlepas dari dosa dan noda. Maka dianjurkan oleh Nabi dengan beristighfar dan bertobat, kembali sadar untuk menjalankan syariatullah dan rasulnya. Nah, tobat ada tiga. Hai saudara-saudaraku kaum muslimin, kita harus sadar para alim ulama dulu membagi tobat kepada tiga bahagian. Yang pertama tobat syariat, kedua tobat hakikat, ketiga tobat ma'rifat. Ada tiga lah. Soal apakah penting itu tobat syariat atau tobat hakikat serta tobat ma'rifat, perlu jelaskan kepada kami. Jawabnya, memang penting disebut dengan jalan ala amrin jami. Ini perkara yang perlu dikumpulkan. Kita orang yang perlu mengumpulkan, maksudnya terkumpul syariatnya, hakikatnya, dan marifatnya supaya sempurna kemu'minan kita lah. Pertama, tobat syariat. Tobat syariat maksudnya kembali dengan kesadaran untuk mengerjakan syariat Allah dan Rasulnya, untuk menghidupkan sunnatullah dan sunnah Rasulnya supaya kembali dalam rahmat dan dalam syafaat Rasulnya. Satu, firman Allah, walladzi yaqbalu taubatan ibadi wa ya'fu anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Ayat berapa? 25 lah. Artinya Allah Tuhan yang menerima taubat hambanya. Allah Tuhan yang menerima taubat hamba-hambanya dan memaafkan dari kejahatan dan mengetahui Allah dalam apa yang kamu lakukan. Dua, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharqir. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menerima taubat hamba sebelum ruh keluar dari badan. Pada riwayat lain sebelum ruh sampai ke hukum. Apabila sampai ke hukum, pintu taubat tertutup. Paman la taubatalhu la halalahu wa la maqamalahu. Kaman la adalahu. Barang siapa yang tidak bertobat, maka tidak dapat keampunan dan tidak mendapat tempat di sisi Tuhan. Seperti orang yang tidak punya tanah, wala darlah wala bina'alahu, seperti orang yang tidak punya rumah dan tempat tinggal. Fa'alal abdi al-mu'abad al-mubada fa'al abdi al-mubada beradatulah bitabatil yahsusan yusufillah wa yanju anil halak. Maka harus bagi seorang hamba agar bersegera dengan bertobat agar selamat dari murka Allah dan selamat dari kebinasaan iman dan Islam maksudnya, dan bisa diri binasa. Bisa juga banyak sudah contoh terjadi dalam Al-Quran, mereka yang lalai dari bertobat. At-taubat itu fardun, tobat itu hukumnya wajib. Nah ini tobat syariat lah. Dua, sabda Nabi Muhammad SAW, kullu adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam atau manusia ada mempunyai kesalahan dan kehilapan. Sebaik-baik yang mempunyai kesalahan adalah orang yang bertobat dari kesalahan.
Hadis Nabi Muhammad SAW, at-taibu minal jambi kama la jambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. At-taibu habibullah. Orang yang bertobat adalah kekasih Allah dan orang yang beruntung. Hanya kedua. Apalagi ini? Cara tobat syariat pertama dengan mengucap istighfar dengan mata astagfirullahaladzim. Hamba mohon ampun kepadamu ya Allah. Satu, sabda Nabi Muhammad sallallahu astagfirullah wa atubu ilaih bi kulli yamin aksara min sab'ina marrah rawahu Tirmidzi. Ya Allah, aku memohon ampun kepada demi Allah lah, aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya 70 kali setiap hari. Dan Nabi dua hadis Nabi Muhammad SAW, lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dikin faraja wa min kulli hammin faraja wa razaqan ma'ishulayatasi. Bersabar terus menerus mengucapkan istighfar. Jika ditimpa kesusahan, Allah lapangkan, Allah berikan jalan keluarnya. Dan apabila ditimpa kedukaan, Allah lapangkan dada dan pikiran. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan hikmat istighfar, Allah memberikan jalan keluarnya dari jalan keluarnya dan rezeki yang luar. Kedua, seandainya ada kesibukan sehingga sembahyang dan puasa tidak dikerjakan, maka tobatnya dengan mengkodok membayar sembahyang dan puasa sekalipun dengan cara bertahap. Asalkan mengkodok atau dibayar seperti kita punya utang, kita bayar secara bertahap, orang jadi senang. Begitu juga Tuhan mesti juga berarti suka dan senang lah. Mana kedua? Kedua, tobat hakikat. Tobat hakikat ini tobat yang kedua lah. Tobat hakikat ialah tobat sebenarnya. Jadi, tobat hakikat artinya tobat sebenarnya. Artinya kembali kepada sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri, apakah diri jasmani atau diri rohani, pada hakikat daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keyakinan rasakan itu dikatakan tobat hakikat, tobat sebenarnya kembali hubungkan diri, maksudnya lawan nama Tuhan, lawan nama Nabi, atau bukan di lawan Tuhan di Nabi lah. Atau juga dikatakan tobat hakikat kembali kepada asal kejadian diri daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, sebenar-benar diri jasmani dan rohani pada hakikat menurut Nabi bukan berpendapat lah, adalah daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang meyakini dan merasakan bahwa dirinya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dinamakan tobat hakikat, tobat sebenarnya, karena sifatnya menghubungkan diri dengan nama Tuhan dalam kurung dan juga menghubungkan diri dengan nama Nabi dalam kurung Muhammad. Dua, asal kejadian diri pada hakikat. Ini pada hakikat daripada Muhammad.